Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Aulia dengan NIM 190512140078. Saya dari kelas Sistem Informasi 19B. Di sini saya akan menerangkan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer adalah sebuah aturan, main, atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Banyak sekali terdapat vendor hardware ataupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuk suatu badan organisasi yang bertugas dalam menstandariskan produk-produk dari semua vendor. Di dalam Open System Interconnection terdapat dua layers, yaitu layers media dan host. Di dalam layers host terdapat application, presentation, session, dan transport. Di dalam layer media terdapat network, data link, dan physical. Application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Terdapat beberapa bagian di aplikasi layer, yaitu DNS, gunanya database, nama domain, mesin, dan nomor IP. FTP gunanya untuk transfer file, HTTP gunanya untuk transfer file HTML dan web, MIME gunanya untuk mengirim file binary dalam bentuk teks, dan NNTP digunakan untuk menerima dan mengirim new groups. Presentation layer merupakan lapisan ke-6 dari 7 lapisan yang fungsinya untuk bertanggung jawab di mana data dicetak dan diformat sebelum ada dikirim dan sampai ke application layer. Fungsinya yaitu bertanggung jawab bagaimana dan dikonversi atau diformat untuk transfer data. 2 yaitu konversi format teks ASCII untuk dokumen. 3 yaitu GIF dan JPG untuk gambar. 4 layer ini membentuk kode konversi. 5 translasi data, dan 6 enskripsi dan konversi. Session layer yaitu menetapkan, mengatur, dan menghentikan suatu pengiriman data. Session layer juga berguna untuk melayani presentasi layer lapisan ke-6. Aplikasi yang ada pada session layer yaitu RPC dan NFS. Selanjutnya yaitu transport layer. Transport layer berguna untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut kepada paket data agar pada saat data diterima, data dapat disusun kembali. Fungsinya yaitu menyediakan layanan transportasi data ujung ke ujung. 2 yaitu membuat sebuah koneksi logikal antara host, pengirim, dan tujuan pada sebuah interwork. 3 yaitu bertanggung jawab menyediakan mekanisme multiplexing. Multiplexing yaitu teknik untuk mengirimkan dan menerima beberapa jenis data yang berbeda sekaligus pada saat yang bersamaan melalui sebuah media network saja. Aplikasi yang bekerja yaitu kabel tester, TCP, dan UDP. Network layer merupakan menentukan alamat IP atau alamat perjalanan dan juga menentukan rute perjalanan data hingga data sampai ke tujuan akhir, yaitu pemrosesan. Dalam hal ini data berbentuk paket. Fungsinya yaitu membagi aliran data biner ke paket distract dengan panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error, dan mengendalikan aliran. Yang digunakan pada network layer yaitu DPD dan IPX, serta protokol yang bekerja yaitu IP, yaitu Internet Protocol, RIP, Routing Information Protocol, dan RARP, Reserves IRP. Data link layer berguna untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame, yang berfungsi sebagai mengkomunikasikan bit ke bits dengan bit ke frame, menentukan perangkat media berupa MAC addressing, deteksi error dan recovery error, dan menyediakan transmisi fisik dari data. Aplikasi yang bekerja pada data link layer yaitu LLC dan MAC. Selanjutnya yaitu physical layer. Physical layer adalah lapisan paling bawah dari OC, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan atau bisa disebut
juga dengan penulisan dan data pertama kali apabila data ingin diproses. Fungsi dari physical layer sendiri yaitu bertanggung jawab atas proses data menjadi bit, serta mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjadi koneksi fisik antar sistem. Aplikasi yang bekerja pada physical layer yaitu 1. ISDN, 2. FDDI, dan 3. IAA. Keuntungannya yaitu memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan, memberikan tugas 2, jaringan ke dalam layer 2, logis demi kemudahan dalam pemahaman, memberikan keleluasaan fitur 2, khusus pada level 2 yang berbeda, memudahkan dalam troubleshooting, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti. Selanjutnya terdapat juga DoD, Department of Defense Amerika. Model dari DoD sendiri terdapat 4 lapisan, yaitu 1. Lapisan proses, 2. Lapisan host-to-host, 3. Lapisan internet, dan 4. Lapisan network access. Lapisan proses sendiri merupakan gabungan lapisan aplikasi, presentasi, dan session, disebut lapisan atas, yang oleh model DoD disebut lapisan proses. Fungsinya yaitu telnet, 2 yaitu FTP, 3 yaitu SMTP. Lapisan host-to-host merupakan lapisan DoD yang setingkat dengan lapisan transport adalah lapisan host-to-host, memiliki fungsi yaitu TCP dan UDP. Selanjutnya yaitu lapisan internet. Lapisan model DoD yang setaraf dengan lapisan network disebut lapisan internet dan memiliki fungsi sebagai IP, 2 yaitu ARP, dan 3 yaitu POOTP. Selanjutnya yaitu terdapat lapisan network access, gabungan lapisan sambungan data, dan lapisan fisik model OSI disebut lapisan bawah yang oleh referensi model DoD disebut lapisan network access, yang berfungsi sebagai mendefinisikan protokol-protokol hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Terdapat juga protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP, dan WAN, dan juga frame relay. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.